Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin Baraya, para pemirsa yang mengikuti pengajian ini melalui live streaming channel Al-Mukhlisin, channel Mir Alam ini tidak bisa connect yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah, pada subuh hari ini waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari sudah tanggal 21 bulan Juli 2024 tahun miladiah. Sudah setengah perjalanan lagi bumi ini, insya Allah dia akan kembali pada posisi semula, memulai pergerakan baru 1 Januari tahun 2025. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk menyambutnya. Tidak terasa ya dalam 1 tahun. Katanya kalau menurut Buya Arasi, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kayaknya sudah muncul semua tanda-tanda akhir zaman. Bertepatan dengan tanggal ada 14, ada 13 Muharram, waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bulan. Bulan dan matahari adalah ayatnya untuk memperkuat akidah kita. Kita tidak lupa menyampaikan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang insya Allah ketika kita mengoptimalkan mengikuti sunnahnya, berpeluang besar kita untuk mendapatkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah, dan sangat berpeluang untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Tidak ada orang yang tidak memiliki dosa, saya kira-kira. Bahkan selalu kita merasa banyak dosa. Begitulah informasi Allah di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubhibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku dan berpeluang aku ampuni dosa-dosanya, perbanyaklah mengikuti sunnah Rasul. Jadi begitu Bu ya, pasti kita mau dicintai oleh Allah. Ini adalah harapan universal. Utane tace dicedik apa mula Pak Ketua Loki mau dicintai Allah, pasti mau diampuni dosa tak mau. Rupanya bocorannya di surat 331, perbanyaklah mengikuti sunnah. Sunnah agama ana, amalan-amalan sunnah. Semua yang wajib kemana sunnah. Ibu di belakang layar, di mana agak dibuka dia itu layar kalau ada pengajian.
Beda itu pancaran gelombangnya saya kalau muka aku dilihat dengan hanya dilihat di belakang tabir. Tetapi kalau kita sudah pahami bahwa semua diri kita ini memiliki tumbuh pancaran cahaya, pancaran gelombang. Cahaya dan gelombang itu tidak dibatasi oleh ruang. Dia bisa merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik. Itulah salah satu rahasia orang yang mampu membuka tabir-tabir yang membatasi tubuh cahayanya dengan fisiknya, boleh jadi bisa nampak di mana-mana yang dialami oleh para wali. Jadi itu bukan mitos, itu cerita-cerita pada orang-orang yang suci. Karena begitulah peluang itu kita miliki semua ya. Nah, inilah mungkin yang kalau ini tema ini nanti berkelanjutan dalam diskusi ya, mungkin saya fokus sesuai dengan pesan Pak Ketua tentang akidah, tetapi kita fokus pada alam. Ya, nah memang kalau kita menelusuri, saya coba tadi malam ya, karena sekali lagi saya ini bukan ahli akidah ya, tetapi hanya saya mencoba merubah cara pandang kita di dalam bagaimana menguatkan keimanan melalui menerawang ke atas, menerawang keluar dari diri kita dan menyelam masuk ke relung-relung jiwa, tubuh cahaya, tubuh bioplasmik, tubuh gelombang kita. Insya Allah dari situlah nanti kita menemukan siapa di balik langit, siapa di balik air, siapa di balik tanaman, dan dari situlah nanti bisa kuat akidah kita, kuat keimanan kita terhadap siapa sih yang menciptakan ini, yang serba luar biasa. Para ilmuwan sudah tidak bisa menjelaskan bagaimana jantung itu tidak pernah berhenti berdetak. Hanya dia bisa menemukan bahwa di dalam jantung itu ada semacam baterai yang tidak pernah berhenti, baterai itu menyala. Tetapi dari mana sumber energi sehingga dia menyala terus? Meskipun kita tidur, berada pada kondisi tidak sadar, dia tetap juga berperan. Tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, itulah kekuasaan Allah. Ya, saya coba menelusuri Pak Ketua ini ya teman-teman, bahwa istilah akidah secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab kan? Ya, berasal dari bahasa Arab al-aqdu, yang berarti ikatan. At-tawziku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu, yang artinya mengokohkan atau menetapkan. Dan ar-ratnu bikuwah, yang berarti mengikatkan diri dengan kuat. Saya coba Pak Imam, Pak. Ya guys, saya lihat di internet ini ya. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah didefinisikan sebagai berikut: hal-hal yang wajib diketahui dan diyakini oleh hati, pikiran, dan qalbu. Makanya iman itu tidak sekedar kita beriman. Bilang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Al-Quran, saya yakin bahwa Al-Quran ada firman. Tidak cukup. Saya beriman kepada Rasulullah Muhammad. Kenapa? Iman yang kuat ketika kita pahami siapa sih dan apa yang kita imani. Di sinilah butuh ilmu, butuh pengetahuan. Nah, tinggal di sini nanti kita coba merubah cara pandang kita. Ilmu yang bagaimana? Bukannya ilmu yang bersumber dari ayat kauliah, tetapi ilmu pengetahuan yang berasal dari kauniyah.
Sehingga nanti siapa yang bisa mengkonfirmasikan, mengintegrasikan antara informasi kaulia dengan informasi kaunia, itulah ilmu yang komprehensif. Bukan hanya sekedar baca al-waqiah tentang turunnya hujan di ayat 68 sampai 70. Tetapi dia juga pahami bagaimana sih sebenarnya hujan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai tingkatan pengetahuan. Apalagi saya pengajar hujan, air lebih tinggi itu harus saya pahami. Tetapi tidak cukup saya hanya menjelaskan bahwa hujan itu bisa terjadi karena ada penguapan, tetapi saya coba bagaimana konfirmasikan apa kata Tuhan tentang itu. Masya Allah, rupanya hujan itu bukannya sekedar naik, ya, diangkat itu air melalui penguapan kemudian membentuk awan dan diturunkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Makanya biasa tuh iritan awan di atas sudah mau jatuh, setelah itu tinggal pergi. Karena Allah mengatakan aku turunkan pada tempat yang aku kehendaki dengan bantuan anginku. Ada ayatnya kan. Makanya ketika kita sholat itu minta hujan itu terkadang kalau secara rasional itu tidak masuk akal. Karena secara klimatologi tidak bisa, karena panas terlalu tinggi, tidak bisa membentuk awan. Tetapi kenapa ketika kita sudah minta doa itu datang betul, ada turun. Itu dari tempat lain itu dibuat itu, kemudian digiring oleh Allah karena kehendaknya bantuan angin, kemudian jatuh di atasnya al-mukhlisin. Nah, makanya di situ Allah menyampaikan di al-waqiah itu, biasa jika kita berpikir kalau minum air minum, itu kan begitu kan, anak 8 itu, kemudian anak 9 itu, kamu yang menurunkan air itu dari awan atau aku yang menurunkan? Mohon maaf, saya setelah belajar kalau Allah bertanya, banyak hambanya yang lalai, banyak yang tidak jawab pertanyaan itu. Dan yang sangat menarik, seandainya aku akan jadikan hujan itu asin terus, aku jadikan asin terus itu air hujan, falaula tashkurun, kenapa tidak bersyukur? Masya Allah, 35 tahun saya mengajar tentang hujan, baru saya koneksikan dengan Al-Quran, dan dengan saya mengajar di depan mahasiswa, saya bisa tunjukkan kebesaran Allah, saya bisa tunjukkan betapa marah rahman kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Jadi nanti itu semuanya akan terbawa, tidak sekedar menghafal Asmaul Husna, Rahman kasih sayang Allah di mana itu buktikan. Karena bentuk Rahman kasih sayang Allah saya temukan setelah saya belajar, semua ada di makhluknya. Dan itu demi hambanya. Makanya ayat huwallazi halakalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang aku ciptakan di dunia ini kuciptakan untuk hambaku sebenarnya. Alangkah nafinya diciptakan untuk kita. Lingkungan diciptakan, tanaman diciptakan, air, kita yang mengotori air, kita yang mengotori tanah, kita buang sampah sembarangan, kita yang merusak tanaman, padahal diciptakan untuk diri kita. Kita tidak bisa hidup tanpa tanaman, karena hanya tanaman yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa ada kehidupan. Dalam bahasa biologi ada klorofilnya, tidak ada manusia ada klorofilnya. Dengan keistimewaan klorofil atau zat hijau itu, itulah keistimewaan sehingga dia bisa mengikat air, mengikat karbon, kemudian bantuan sinar matahari membentuk daun, membentuk batang. Hanya kita nebeng makan di tanaman. Tidak ada kehidupan. Makanya kalau kita baca sejarah penciptaan alam bumi ini, setelah bumi ini dalam bentuk energi, ya itu yang diceritakan melalui Big Bang teori. Setelah itu meledak, kemudian itu diciptakanlah tanaman. Pertamanya itu tanaman bersel satu, Pak. Kalau menurut ini bersel satu tidak bisa berbunga. Setelah itu punah kembali, karena kan tidak ada generasinya. Nah, setelah diciptakan lagi ya tanaman yang bisa berbunga. Kalau sudah berbunga bisa berbuah, akhirnya bisa terjadi siklus. Lengkap itu baru diciptakanlah makhluk lain. Makhluk lain yang pertama adalah hewan. Ya. Nah, basuhlah setelah lengkap baru diciptakanlah manusia. Nah, disitulah manusia diberikan tugas sebagai khalifah. Nah, jadi dua itu akatana fa Allah taala nafan cajir fatahu. Kita dihadirkan di bumi ini hanya dua. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Yang kedua adalah aku hadirkan manusia untuk pengelola alam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi bukan hanya sekedar mengelola.
Ada ayat lain mengelola dan memakmurkan bumi. Kemudian yang kedua, tadi secara terminologi, ya, akidah itu berarti iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Makanya para ulama akan membagi tingkatannya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi tidak apa-apa itu, karena saya dapat tantangan juga ini, Pak Mir, kenapa kok pelajari lagi itu? Yakini saja. Saya bilang, oh maaf Prof, tidak bisa hadir hakul yakin kalau Bapak tidak pelajari ilmunya. Hanya ikut biologi, hanya ikut-ikutan kita mengimani. Karena begitulah prosedurnya. Apakah salah? Tidak. Ini kemarin kita bahas itu Taha. Saya tulis di sini, Masya Allah. Ini adalah bukti lagi bahwa kaumnya Musa, dia bisa percaya Musa karena dia sudah lihat buktikan, sehingga dia tinggalkan Fir'aun. Berarti mencari untuk membuktikan itulah proses untuk hakul yakin. Dan bukan hanya pada kita ini yang orang awam, Nabi pun coba Ibrahim, sampai ditegur oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukkan aku bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Dijawab oleh Allah, apakah kamu tidak yakin kepada aku, Ibrahim? Tidak, saya sudah yakin, tetapi supaya kalbuku jadi tenang. Berarti orang yang mencapai pada hakul yakin terhadap apa yang diimannya, itu disitulah kunci awal dari ketenangan jiwa, ketenangan kalbu. Sama dengan misalnya, kalau kita berbicara surga neraka, ya, Bu, itu masih ilmu yakin namanya. Dari mana informasinya tentang surga neraka? Dari Al-Quran. Tetapi saya mau tanya, kalau kematian itu sudah ainul yakin, taliwan itu kalau dia nama tepat makanya sang amateng. Keterlaluan nih, karena sudah naliat nih betul ada namanya kematian, itu namanya ainul yakin. Nah, tinggal yang menjadi rahasia apa yang terjadi setelah kematian. Di mana informasinya juga itu informasinya di Al-Quran. Apa yang terjadi di alam barzah, apa yang terjadi nanti di alam kebangkitan. Bagaimana gambaran surga, bagaimana gambaran neraka. Tetapi mohon maaf, setelah saya belajar semua yang gaib, ya, di dalam Al-Quran misalnya surga neraka itu ada padanannya yang satu akar kata yang nyata, menjelaskan tentang surga, ya, jannah kan surga, tetapi rupanya jannah satu akar kata dengan kebun. Bayangkanlah surga itu ibarat kebun yang penuh tanamannya itu berbuah, apa saja yang kita mau makan langsung dipetik, ya, kemudian di bawahnya ada air, ya kan gitu kan. Surga itu satu akar kata dengan jannah, satu akar kata dengan janin. Bu, sudah pernah kita semua dalam rahim toh? Sudah pernah kita menjadi janin? Apa yang terjadi di janin itu? Ya, tidak berusaha, langsung datang asupan gizi dari ibunya melalui plasenta. Begitu gambaran-gambaran. Jadi selesai pelajari semua yang gaib itu ada yang nyata menjadi padanan dan satu akar kata dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, ya. Kemudian secara terminologi masih, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhirat serta kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Itulah akidah. Jadi saya ulang lagi berdasarkan definisi ini, ya. Insya Allah kalau berlanjut saya punya kajian, saya akan fokus. Tetapi pasti terkait, karena ketika saya jelaskan langit itu pasti nanti itu saya sentuh juga bagaimana bahasa Tuhan tentang langit. Ya, dari mana dalilnya ini, ya? Saya sampaikan itu bahwa ada 3 jalur untuk mengenal siapa sih sebenarnya itu Tuhan. Ada 3 jalur. Jalur yang pertama adalah menerawang keluar
menatap langit, melihat tanaman, ya, melihat air, itulah yang ditempuh Nabiullah Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan. Ceritanya kan di Al-Quran gitu. Ketika dia tidak percaya apa yang disembah oleh orang tuanya, masa patung mau disembah? Ya, akhirnya dia mencari Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya? Pertama dia lihat bintang, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu hilang, ini bukan Tuhan yang sebenarnya, ini bukan yang saya cari. Muncul matahari, wah ini. Ketika matahari tenggelam, ini bukan Tuhan ini. Muncul bulan, wah ini yang lebih cerah cahayanya ini. Tidak apa namanya? Karena bulan itu kan hanya menerima cahaya dari matahari. Jadi bulan itu sebenarnya hanya pantulan, ya, cahaya diterima dari matahari. Ah, inilah Tuhan. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, wah ini bukan Tuhan. Disitulah mulai dapat sinyal Tuhan memperkenalkan dirinya, betul itu, apa yang kau lihat itu bukan aku. Makanya di dalam Al-Quran itu ada, aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber kehidupan, tetapi janganlah kamu sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Ada ayatnya. Ini yang ditempuh. Cara yang kedua adalah menyelam masuk ke relung-relung tubuh kita, ke jiwa kita. Ya. Ini orang yang pengajar biologi sampai mempelajari saja organel-organel sel, pasti dia temukan kebesaran Tuhan di balik organel sel. Di situ ada namanya mitokondria, di situ ada inti sel, ada kromosom. Itu menarik sekali. Ya. Kenapa kalau panjang lurus rambutnya bapakku, lurus mamaku, saya juga lurus. Tetapi kalau ada yang keriting saudara kita, jangan langsung curiga. Wah, kenapa ya dia? Nah, inilah makin tinggi ilmunya orang itu, sebenarnya tidak mudah itu untuk curiga. Kalau ya maaf ibu-ibu, kenapa itu? Putih bapaknya, putih mamanya, kemana leleng anak-anak? Siapa itu? Kenapa keritingnya? Karena tidak pernah mendengar namanya ilmu genetika kan. Bahwa yang menyebabkan itu turun itu dengan gen yang berpasangan namanya kan. Ya, mungkin telusuri dulu neneknya. Mungkin ada neneknya yang keriting, generasi kedua barulah munculnya keriting itu, dan ketemu karena dia ketemu itu tadi pasangan yang keriting. Ini menarik. Jadi setelah saya coba belajar bagaimana ini enak, tidak kekurangan bahan saya kalau mengajar, apalagi kalau hanya satu. Karena saya konekkan semua yang begini-begini, akhirnya apapun yang kita ajarkan insya Allah bisa mempertemukan siapa di balik apa yang kita ajarkan. Sehingga dalam bahasa tasawuf saya katakan bahwa apapun ilmunya sebenarnya orang adalah tariqah untuk bermakrifah, jalan untuk mengenal siapa di balik. Nah, sehingga saya menatar RPS itu, paham ya? Saya bilang kalau belum berani menuliskan di RPS itu rencana pembelajaran bahwa selain mampu mengetahui tentang air, memahami air, juga mengetahui Tuhan, jangan mau ketulis di situ karena regulasi memang belum memungkinkan untuk itu. Tetapi pada saat kamu implementasikan itu RPS, mengajar, ajarkanlah air dan tunjukkanlah kebesaran Tuhan di balik air. Meskipun belum tertulis di di RPS itu rencana pembelajaran. Kalau di SD, SMP kan namanya RPP ya. Ini menarik sebenarnya. Karena kenapa? 6 abad dikuasai ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tidak mendikotomikan antara informasi-informasi hasil penelitian dan informasi Tuhan di dalam Al-Quran. Bahkan sumber informasi ilmu itu sumber inspirasi kemudian dibuktikan melalui penelitian dari Al-Quran. Rumus besi apa ditemukan Fe itu kan ditemukan dari surat Al-Hadid. Jadi ini bukan mencocok-cocokkan. Makanya ilmuwan dulu hebat itu karena dia suka ilmuwan, dia sufi, kemudian dia juga memahami cara berpikir mendalam. Itulah filsafat. Disitulah Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Jabar. Saya punya buku itu 147 ilmuwan hebat masa lalu di situ semua. Dan tidak ada yang monodisiplin. Baca makin karyanya Al-Ghazali, karyanya Ibnu Sina, menulis filsafat, menulis fisika, menulis ini.
Saya ingat sekali itu memang dosen saya katanya spesialisasi itu mengurangi wawasan dan mempersempit kita punya ruang gerak. Katanya itu yang spesialisasi itu strategi perang sebenarnya untuk fokus pada saat menembak. Tetapi dalam keilmuan itu ya, itu sebenarnya itu komprehensif kita punya ilmu ya. Apalagi kalau sampai minta tarang dihubungkan dengan hal-hal yang spiritual ya. Yang saya sorakan sekarang bahwa harus berani untuk melakukan suatu redefinisi ilmu, kemudian harus berani untuk memperluas ilmu, kajiannya. Berbicara tadi tentang air, bukan hanya air secara kimia, secara ekologi, tetapi air secara bahasa Tuhan. Kalau sudah terkonfirmasi itu apa enggak hebat kita? Tambah lagi konfirmasinya dengan kearifan lokal. Ini selalu saya yakinkan bahwa Indonesia betul akan hebat membalik peradaban Amerika, membalik peradaban Eropa ketika betul formulasi pendidikannya tepat. Dan permasalahan yang dihadapi ini di pendidikan, karena mohon maaf, apa yang kita pelajari itu akan mengisi pikiran, paradigma berpikir mempengaruhi sikap dan perilaku. Jadi jangan kita terlalu bertanya kenapa orang materialistik, karena pendidikan yang mengisi pikirannya memang materialistik, serba kuantitatif. Kalau ada angka 8, angka 7 langsung bilang hebat angka 8, karena hanya ukuran kuantitatif. Tidak masuk ukuran-ukuran yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi saya sampaikan lagi, Nadiem sudah akan berakhir. Itu kreatif itu Pak. Cuma tidak semua orang bisa menerima. Apa itu merdeka belajar? Coba dimunculkan itu bagaimana pengukuran kecerdasan di SD. Masuk indikator karakter, indikator ini. Yang dulu sebelumnya itu tidak. Dan perlu dipahami, itu idenya Ki Hajar Dewantara. Namanya merdeka. Karena mungkin katanya itu kita bisa kreatif ketika kita tidak merdeka. Cuma memang enggak, banyak yang belum terlalu memahami. Kita diberikan ruang untuk berkreasi 40 kredit di perguruan tinggi, bahkan 60 kredit. Tetapi tidak mudah keluar di zona nyaman. Tetap saja yang biasa-biasa jalan itu kurikulum biasa. Padahal sudah ada kreasi untuk bagaimana kita berkreasi untuk 60, 40 SKS di luar prodi, ya, bahkan sampai 60. Nah inilah. Makanya sekarang dirubah menjadi gerakan merdeka belajar. Karena orang lagi katakan sekarang, kalau Nadiem sudah diganti berarti sudah hilang itu. Tidak, kalau memang dianggap itu kebutuhan, makanya digagas namanya merdeka mandiri. Kami kemarin di Jogja itu dan sebagai narasumber lagi di kelompok pengajian. Judulnya Pendidikan Merdeka, Merdeka Belajar. Di Jogja kemarin waktu hari Rabu. Ya, itu panel dengan ahli tafsir Profesor Kirsin dari luar biasa itu. Kemudian profesor dari pendidikan satu. Saya tidak tahu ini tantangan saya, bukan Fujiale ya. Berbicara kemarin tentang keadilan, saya diundang fisik ke sana ke UGM itu. Cuma kenapa saya dari pertanyaan masih di Mekah saya dipanggil itu tidak hadir Ki. Gampang rahasianya Pak. Kurang buka. Saya temukanlah ada 2 kosakata dalam Al-Quran berbicara keadilan, Al-Qisti dengan Al-Adal. Cocok merah Pak. Beda definisi Al-Qisti dengan Al-Adal. Kutemukanlah itu. Itu saja saya kumpul berargumentasi. Saya tidak katakan dari ini, tidak ada yang bantah. Kado-kado tero profesor dari tata negara ya. Dari pendidikan juga. Ini rasanya para rupanya. Kalau kita berargumentasi dengan apa yang ada di sini, tidak ada Pak yang bisa bantah. Itu kan firman Tuhan. Nah inilah tinggal bagaimana merubah cara pandang kita dengan belajar Al-Quran. Al-Quran dibaca bukan hanya untuk agama, tetapi dasar-dasar untuk menambah wawasan, dasar untuk menata pikiran kita yang komprehensif. Ini yang harus dirubah. Karena sekarang kalau baca Quran, wah itu soal 5 apa. Padahal ini adalah sumber referensi utama. Termasuk tadi untuk memperkuat keimanan. Ya, jadi nanti saya mungkin fokus jalur ini, jalur ke atas. Dan nanti jalur menerawang menyelam masuk ke relung-relung tubuh, itulah yang dilakoni Rasulullah. Pensucian jiwa, pensucian kalbu melalui perenungan di Gua Hira. Dan rupanya menurut riwayat itu bukan sebentar itu. Karena saya sampai 3 tahun itu bolak-balik. Setelah sudah suci dia punya kalbu, insya Allah di dalam diri kita kalbulah yang memiliki kemampuan menerima pancaran-pancaran cahaya dari luar yang paling kuat, dan itu juga merupakan transmitter. Ini transmitter itu yang saya pakai untuk diterima oleh receiver. Makanya dikenallah ada namanya komunikasi kalbu to kalbu.
Orang yang sama-sama suci, dia bisa berkomunikasi, bukan tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu. Orang yang suci. Termasuk bagaimana kita bersentuhan dengan yang maha suci. Karena Allah menyampaikan di surah Al-Waqiah itu bahwa tidak akan bersentuhan antara tidak suci dengan yang suci. Atau kalau dibalik, bahwa dia akan bersentuhan, akan berhubungan antara suci dengan yang suci. Kalau dalam bahasa fisika, ya Pak Amir lebih tahu, ya dia bisa bersambungan ketika frekuensinya sama, ya persiko gelombangnya sama. Apakah amplitudonya yang sama dengan bisa atau apa namanya yang dibawanya ini, ya frekuensinya sama. Itulah namanya radio, gelombang radio itu ada FM, ada AM. Itu sambungan antara receiver dengan transmitter, ya. Kalau kalbu kita sudah suci menjadi transmitter yang kuat, insya Allah itu sudah bisa komunikasi dengan sesamanya orang suci. Dan itu juga yang bisa menyerap informasi-informasi atau gelombang-gelombang kesucian di luar dirinya. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, itu baru definisi akidah ini. Nah, yang saya dapat di ini, dan insya Allah akan kita bahas satu persatu nanti. Karena begini, Allah kan menyampaikan untuk mengenal aku, salah satunya tadi, kenal aku diciptaanku di luar dirimu, wa fil ardi ayatun lil mukinin, bahwa di luar dirimu ini bertebaran tanda-tanda ayat-ayatku bagi orang yang yakin untuk mengenal aku. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, begitu pula dalam dirimu, apakah sering merenungkan dirimu, merenungkan jantung. Itu jantung Pak baru organ, masukkan nanti ke sel. Masukkan nanti ke organel sel, ada 7 rahasia namanya organel sel. Di dalam organel sel itu masih ada apa itu? Air. Makanya tubuh kita itu kan diusul 60-70% air. Jadi kita tersusun sama air. Tetapi ketika air itu diuraikan HO. HO itu adalah unsur udara. Jadi ada pandangan bahwa kita sebenarnya ini adalah makhluk gaib. Berasal dari udara. Jadi hargai udara, hargai air. Kalau diurai ini H, itu isinya proton, elektron, neutron. Proton, elektron, neutron ini bisa menghasilkan cahaya, menghasilkan gelombang. Makanya semuanya kita memiliki tubuh cahaya. Nah, di dalam bahasa sufi, apa yang membatasi kita dengan tubuh cahaya kita? Dosa. Bagaimana pensuciannya? Ya itulah, ada zikir, ada wirid, ada baca Al-Quran. Ya. Tetapi niatnya untuk memperbanyak sunat-sunat tadi, jangan niatnya untuk suci. Insya Allah laksanakan saja, jangan niatnya bahwa saya mau jadi wali. Karena menurut Guru Teki Haji Nasaruddin Umar, kalau ada yang mengklaim dirinya wali pada saat hidup, jelas itu bukan wali. Dia bisa disepakati sebagai wali setelah dia meninggal. Bukan wali kalau di mata saya wali ini, bukan, berarti dia bukan wali. Nah, yang kita cita-citakan tadi yang 331 itu perbanyak saja yang sunat-sunat, ya, sunat-sunat, ya niscaya aku akan memberikan cinta ridha dan berpeluang aku ampuni dosa. Kalau sudah diampuni dosa berarti nanti kan sudah dekat-dekat ke tubuh cahaya kan? Karena yang menghijab kita punya tubuh cahaya adalah dosa. Kalau ada yang mengaku di sini kurang dosanya, perlu dikasih hadiah umrah. Tidak ada yang berani mengaku saya kurang dosa. Saya kira itu mungkin jadi sebagai pengantar. Nah nanti ini kita berbicara misalnya alam itu kan ada 2, makrokosmos, mikrokosmos, atau diri dengan luar diri. Nah kemudian inilah pentingnya nanti kita belajar Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang bisa juga menjadi dasar kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, banyak. Jadi semua nanti itu ini ada tanda ayatku itu dikaji nanti. Kita kaji secara saintis, kita kaji secara spiritual. Nah, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.